Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah hadir, terima kasih buat yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara pada malam hari ini secara virtual dengan acara AMA, Ask Me Anything About the Kind Token. Ya, di malam hari ini kita ditemanin dengan Pak Fajar Jasmine, CEO sekaligus founder kita. Lalu ada saya sendiri selaku moderator dan saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan. Joshua Sugandi, Chief of Product and Adoption, dan anggota terbaru kita sebagai staff community support yaitu Joseph Sinaga. Ya, Joseph Sinaga, Bro Joseph ini kemarin sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada sesi AMA hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya persilakan Bro Joseph untuk mulai membicarakan pertanyaan pertama. Silakan Bro Joseph. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bikain. Pada hari ini kita telah menerima banyak pertanyaan daripada komunitas kita. Nah, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Oh Bro Joseph, maaf, saya lupa. Boleh nggak kita tahu sedikit tentang gimana cerita Bro Joseph kok akhirnya tertarik sama Bikain? Bro Joseph sendiri bisa ada di sini gimana? Saya tertarik dari Bikain karena saya menemukan sesuatu yang unik pada Bikain. Seperti ini adalah proyek yang saya lihat sesuatu yang jarang. Tidak seperti proyek-proyek lainnya yang kita sudah lihat terlalu banyak di pasaran. Oke. Jadi memang Bro Joseph research sendiri terus menemukan bahwa Bikain ini sepertinya menarik dan berbeda gitu ya. Bikain juga menurut saya memiliki fungsi dan utilitas yang nyata. Bahkan sebelum proyek mulai berjalan aja, kita sudah melihat Bikain telah banyak ikut dalam aksi sosial. Oke, makasih sekali Bro Joseph. Saya cuma pengen tahu aja background-nya biar teman-teman juga pada mungkin paham gitu kenapa Bro Joseph ada di sini gitu. Atas keputusan sendiri berarti ya. Oke, kalau gitu boleh kita lanjut ke pertanyaan pertama dari komunitas. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu dari Vincent Simorangkir. Nah, di sini Vincent menanyakan bagaimana cara Bikain menghasilkan keuntungan atau pendapatan untuk mempertahankan proyek dan bagaimana model pendapatan Bikain. Serta apa dari berbagai isu sosial yang ada, apakah ada yang menjadi fokus utama dari Bikain itu sendiri? Ya, terima kasih Bro Joseph. Bisa dijawab oleh Fajar selaku CEO kita. Selamat malam semuanya. Jadi sebenarnya gini loh, Bikain itu kan sebetulnya perlu dipahami dulu bahwa Bikain itu adalah suatu project atau movement yang dimana kita itu menggagas suatu ide atau konsep di mana kebaikan itu bisa tersebar secara lebih adil dan equitable gitu. Nah, itu larinya itu kan nanti diwujudkan dalam teknologi blockchain melalui sebuah platform atau hub di mana banyak semua stakeholder pelaku ekosistem charity itu bisa memanfaatkan layanan hub tersebut yang basisnya blockchain untuk kemudian menggalang dana dan menyalurkannya ke mereka yang membutuhkan. Nah, kalau pertanyaannya lantas keuntungan pendapatan ini kan artinya kaitannya bisnis model ya. Kalau saya ngelihat ya secara sederhana itu kan hub atau platformnya itu nanti itu tentunya bagi mereka yang memanfaatkan itu ada semacam cost gitu ya, di mana mereka harus membayarkan. Sama aja kayak kita kalau pakai platform marketplace tertentu gitu. Itu kan ada ya admin fee-nya dan hal-hal seperti itu. Jadi dari situ sudah dipikirkan gitu. Dan termasuk bukan hanya nanti ketika dimanfaatkan untuk menggalang dana, tapi juga untuk ketika ada fitur-fitur tertentu di kedepannya yang dimanfaatkan seperti impact tracking dan seterusnya. Dari berbagai isu sosial yang ada, yang menjadi fokus utama dari Bikain sendiri, isu sosial itu banyak banget gitu. Jadi kita itu kepengennya sebenarnya kita bantuin semua gitu. Nah, namun kalau ngomong fokus utama mungkin kita ngomong framework tematiknya gitu ya. Kalau kita sih dari awal ada beberapa isu yang betul-betul kita usung gitu. Jadi yang umum-umum gitu. Yang pertama kesehatan, pendidikan, terus kemudian perlindungan anak, terus livelihood atau sisi penghidupan di mana orang mungkin
soal nafkah dan seterusnya. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling penting, bukan paling penting, tapi sering terjadi di Indonesia karena kita kan negara di Ring of Fire ya, itu adalah humanitarian. Jadi kalau ada krisis-krisis mendadak, krisis kemanusiaan mendadak karena misalnya bencana alam dan seterusnya. Gitu kurang lebih. Ya, terima kasih. Boleh mungkin pertanyaan berikutnya, Bro Joseph? Oke, kita akan mulai ke pertanyaan kedua. Apakah Beacon memiliki rencana untuk membuat charity secara F2F atau offline? Misalnya dengan melibatkan holder atau relawan yang langsung turun ke lapangan, atau mungkin membantu korban yang terdampak musibah seperti platform charity lainnya. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa, Bro Joseph? Dari Stepanius. Ya. Oke, silakan Pak Fajar. Saya mau ngomong dulu ya bahwa nggak mungkin kayaknya dari semua pertanyaan ini kita bahasnya dalam level yang sangat detail gitu. Tapi paling tidak kita akan coba untuk menjawab secara inti persoalan dari yang ditanyakan. Semoga substansinya nanti nyampe gitu. So, apakah Beacon memiliki rencana untuk membuat charity secara face to face atau offline? Nah, ini menarik banget kan. Saya suka nih spiritnya kayak gini karena dia pengen banget gitu ya langsung ikut terjun langsung. Ya, pada intinya kan gini, kalau misalnya ini kan relawan langsung turun ke lapangan, korban terdampak musibah, ini berarti saya tangkap konteksnya adalah humanitarian seperti tadi yang saya cerita. Kalau di Indonesia banyaknya bencana alam. Ya, sorry, muka saya hilang tadi sebentar. Nah, jadi konteks bencana alam itu selalu terkait erat dengan geographical konteks, gitu. Jadi bencana alamnya seperti apa dan dia seperti bisa diakses atau tidak lokasinya, apakah kita bisa turun. Kadang-kadang di Indonesia banyaknya bencana alam. Nah, kadang-kadang itu ada titik bencana yang susah diakses sehingga kalau kita malah harus beneran turun, memaksakan diri itu malah ngerepotin orang yang di lapangan gitu. So, saya mau bilang bahwa ya kita akan melihat berdasarkan konteks case by case basis dan nanti seandainya ada kasus atau kejadian bencana alam yang kita bisa akses langsung ya kita bisa buka gitu project atau apapun yang kita beneran langsung turun ke lapangan. Ini nanti ada alokasinya. Kita bikin apa yang disebut Beacon Fund untuk bisa mengadres hal tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Pak Fajar. Oke, boleh dibacakan untuk item pertanyaan berikutnya, Bro Joseph. Pertanyaan ketiga dari Iman Anugrah. Bagaimana strategi Beacon dalam menghadapi perundangan di kalangan anak-anak? Dan di posisi mana Beacon dalam mengawal perkembangan isu global ini? Terima kasih. Wow. Oke. Gini. Kalau soal perundangan, regulasi gitu ya, itu kan gimana kita mengawal hal tersebut supaya tentu saja tujuannya menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Saya sepakat dengan premis dasarnya dulu bahwa anak-anak itu karena satu dan lain hal itu sering menjadi salah satu pemangku kepentingan yang kadang-kadang tertinggal gitu. Jadi kita misalnya ngomongin ada regulasi gitu. Untuk apa gitu ya konteksnya. Nah itu kepentingan anak dalam regulasi tersebut tuh sering, saya nggak ngomong selalu, tapi sering itu dipikirkannya paling belakangan gitu. Nah jadi saya sepakat dengan premisnya bahwa pemenuhan dan pembelaan hak-hak anak ini betul-betul harus dijaga bersama-sama, tidak hanya oleh Beacon, tapi oleh semua yang memang peduli dengan perkembangan dan perbaikan kondisi sosial di Indonesia ataupun di dunia. Di posisi mana Beacon mengawal perkembangan isu global ini? Ya kalau sekarang kita mewujudkannya dengan mengadopsi isu perlindungan anak sebagai salah satu tematik utama gitu. Nah itu nanti dalam perkembangannya kita akan mengajak organisasi yang bergerak di bidang tersebut untuk ikut mengadopsi dan menjadi partner kita dalam isu-isu perkembangan pemenuhan hak-hak anak. Gitu sih kurang lebih untuk startnya. Oke, terima kasih. Apa item berikutnya, Bro Joseph? Pertanyaan berikutnya masih dari Iman. Bagaimana langkah Beacon dalam mengenalkan fungsi dan utilitas token kepada masyarakat? Berhubung donasi dengan kripto adalah hal yang baru pada masyarakat Indonesia. Oke,
Terima kasih Bro Joseph. Ya, Am- silakan Pak Fajar. Oh, masih ke saya. Oke, sip. Oke. Donasi dengan kripto adalah hal baru masyarakat. Setengah iya, setengah tidak sih kalau saya bilang. Yang hal baru untuk masyarakat itu kan kriptonya gitu ya, atau teknologi yang berbasis blockchain. Itu hal baru. Tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Tapi jangan lupa bahwa paruh kedua dari frasa tersebut, donasi dengan kripto, yaitu donasinya, itu adalah hal yang sangat lama, itu ada dan terkandung dalam budaya Indonesia sebetulnya. Banyak banget laporan dan hasil studi global yang menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling generous dalam soal itu. Kaitannya kan macam-macam. Karena ada orang yang mau berbuat baik, tapi juga kalau Indonesia itu biasanya juga karena dalam tradisi iman yang dianut, itu semuanya meminta kita untuk berbuat baik dan membantu sesama. Begitu. Perwujudannya adalah donasi. Jadi menurut saya sih, menggunakan kripto atau menggunakan basis teknologi blockchain itu memang baru, tapi PR kita dalam memperkenalkan donasi dengan kripto itu nggak terlalu, itu justru selangkah lebih ke depan dibanding misalnya proyek-proyek berbasis kripto lainnya. Karena orang kita udah sangat terbiasa donasi, gitu loh. Betul bahwa masih ada 1-2 langkah untuk memperkenalkan itu. Gimana? Ya, itu ada di roadmap kita bahwa ke depan nanti kita akan ada event-event yang nafasnya adalah edukasi, pengenalan, seminar, ya hal-hal seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi memang sudah ada beberapa strategi yang kita siapkan. Gitu. Oke, Ya. Bro Joseph. Ya, silakan langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima dari Safrizal. Nah, di sini ditanyakan pada saat token burn pertama kali kan dalam masih pre-Bitcoin. Apakah saat Bitcoin launching nanti akan tetap mengakumulasi burn pada Bitcoin yang memiliki total supply 100 juta token? Sedangkan Bitcoin sendiri akan memiliki 3 smart contract yaitu pre-Bitcoin, Bitcoin, dan Bitcoin. Bagiannya Yos nih. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin saya ingin memulai dengan sedikit meluruskan begitu ya. Sejatinya pada ujung akhirnya smart contract kita itu cuma satu, PKND gitu. Yang ada sekarang ini PBKND sudah lewat bukan sekarang. Dan sekarang K1ND. KN itu adalah pre-contract sebagai penanda keikutsertaan teman-teman yang ikut private sale dan pre-sale gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kita cuma punya satu produk, PKND ya. Nah, dalam hal token burn ketika saat pertama kali itu dulu masih dalam PBKND pada saat tahap private sale, yes, saya akan jawab apapun yang sudah di burn pada tahap private sale gitu atau sebelum kita launching, mereka akan terefleksikan sehingga pada akhirnya supply BKND nanti yang beredar itu juga akan berkurang sesuai yang sudah kita burn seperti itu. Jadi akan tercerminkan secara 1:1 juga. Nggak akan ada penambahan di luar yang di burn itu. Terima kasih. Next question please, Bro Joseph. Oke, terima kasih Joshua. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi keunggulan Bitcoin dibandingkan dengan token kompetitor lainnya? Bagaimana bisa Anda percaya diri mengenai Bitcoin ke depannya agar lebih unggul daripada kompetitor dengan kategori yang sama? Oke. Ayo. Ya, oke. Saya masuk dulu ya. Ya. Kompetitor dengan kategori yang sama. Saya mau bilang bahwa kita nggak punya kompetitor dengan kategori yang sama. Gitu. Karena jangan lupa bahwa kita itu adalah suatu gerakan untuk berbuat baik sehingga nanti yang mendapatkan benefit paling banyak gitu ya ketika kita berbuat baik atau berdonasi itu adalah memang yang membutuhkan. Itu sebetulnya visi kita gitu. Nah, itu lantas dipower dengan teknologi blockchain. Jadi kalau ngelihat dari situ lantas berdonasi dengan teknologi blockchain nggak ada. Memang di ekosistem itu kompetitor dengan kategori yang sama itu nggak ada. Jadi dari sisi itu saya mau bilang bahwa kita adalah first mover sebetulnya. Nah itu adalah tingkat confidence yang mungkin kalau saya pribadi kalau misalnya saya mau invest ke project, saya suka tuh yang first mover gitu kan. Karena yang pertama itu selalu punya keuntungan kompetitif tersendiri gitu.
Nah, keunggulan Bitcoin dibanding dengan token kompetitor lainnya, ya tadi, kita nggak punya kompetitor di titik itu khusus, tapi mungkin kalau ngomong keunggulan kita dibandingkan project-project kripto lainnya gitu misalnya ya, apakah itu di Indonesia ataupun Southeast Asia atau yang luar, saya mau bilang ini bukan perkara keunggulan sih, tapi perkara tentang bagaimana masing-masing project kripto itu punya suatu tujuan spesifik tersendiri gitu. Jadi visi yang diusung itu apa gitu. Nah, ketika visi kita itu memang berbeda dan ada tujuan yang memang baik, eh, kepercayaan saya adalah itu yang lantas menjadi pembeda gitu ya, sehingga akan ada yang kemudian mendukung dan berjalan bersama-sama dengan kami. Jadi itu dulu sih sebenarnya kalau buat saya. Ya, terima kasih. What a great answer. Oke, Bro Joseph, item pertanyaan berikutnya silakan. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah token Kain akan ditukar ke Bitcoin secara rasio 1:1 sebelum launching di toko kripto? Apakah kita akan menerima token setelah launching atau sebelum listing? Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk pertanyaan ini cukup sering ya ada di komunitas kita di Telegram gitu. Nah, tapi akan saya jawab, ya, token Kain yang sekarang K1ND itu akan kita tukar dengan BKND dengan rasio 1:1. Dan itu penukarannya akan dilakukan sebelum launching. Nah, kami akan mengumumkan lebih lanjut melalui Telegram dan channel media sosial kami yang lainnya. Terima kasih. Boleh ke pertanyaan selanjutnya. Wait, sebentar. Masih ada urusannya sama pertanyaan itu. Mohon teman-teman yang menyaksikan nanti juga memahami kalau ada 1-2 hal pertanyaan terkait teknis soal launching yang memang kami belum bisa jawab untuk sekarang, gitu ya. Karena memang kan hal-hal seperti ini itu adalah ruangnya itu nanti pihak yang akan me-launch token kita untuk mengumumkan gitu. Jadi kitanya sendiri belum boleh ngomong gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya supaya ke depan kita sama-sama paham kalau ada 1-2 hal yang nanti kita dorong dulu gitu, belum jawab untuk sekarang. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Boleh ke next question, Bro Joseph. Oke, nah ini pertanyaan dari Jeremy. Apa yang menjadi prioritas Bitcoin saat ini dan masalah seperti apa yang akan Bitcoin selesaikan di dunia blockchain? Wow. Ya, ini berarti soal visi ya, gitu. Masalah seperti apa? Saya suka nih, karena gini, sebuah startup mau dia blockchain atau enggak, itu memang startnya itu dia itu harus mencoba untuk menjawab real world issues, gitu. Kalau enggak, ya nggak akan kemana-mana tuh. Jadi ide sebagus apapun kalau nggak ada masalah yang dipecahkan, dia nggak akan kemana-mana. Nah, buat saya sih jelas ya, prioritas kita dan masalah yang akan kita pecahkan itu kan gini, di dunia developmental atau di dunia sosial gitu, ketika kita mau berbuat baik sama sesama, ada satu pilar besar gitu yang menjadi tumpuan sehingga kita bisa berbuat baik sama sesama. Apa itu? Yaitu penggalangan dana dari masyarakat gitu. Nah, persoalan di penggalangan dana ini atau ekosistem donasi atau charity dan seterusnya, ini ada satu hal yang belum pernah terjawab dari zaman dulu, yaitu adalah soal fair-nya itu gimana sih gitu. Jadi penggalangan dana yang adil itu gimana sih gitu. Yang saya maksud dengan adil adalah kalau kita menyumbang 1 juta untuk satu anak gitu ya, karena kita ngeliat iklan di internet, anak di mana gitu ya, daerah mana. Kemudian kan ada pihak yang menggalang dana untuk anak tersebut gitu, karena si anak ini sendiri nggak bisa minta donasi sendiri kan gitu ya. Ada pihak yang membantu dia untuk menggalang dana. Pertanyaannya, kalau kita nyumbang 1 juta untuk anak tersebut, karena kita pengen bantu, dari 1 juta itu yang nyampe ke anak itu berapa? Itu nggak ada yang tahu loh. Kalaupun tahu, itu hanya mengandalkan si lembaga yang di tengah ini untuk melaporkannya secara mandiri. Jadi self-assessment, self-declaration. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya self-assessment atau self-declaration itu kan nggak ada mekanisme akuntabilitas checks and balances-nya. Beneran nggak sih dia motongnya segitu? Ya, so ini sebenarnya lantas membuat
berbagai situasi di mana beragam sangat majemuk gitu. Lembaga-lembaga ini motongnya tuh bisa macam-macam. Ya kalau cuma 10 atau 20% yang mungkin kita bisa lihat oke lah, wajar karena mereka juga harus hidup kan gitu, ada ongkosnya. Tapi bisa juga kadang-kadang bisa sampai 40-60%. Nah kan lucu tuh gitu ya. Kita nyumbang 1 juta yang diterima anak itu cuma 300 atau 400 ribu. Gitu ya kan, kalau buat saya sih mestinya nggak gitu gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita tuh mau pecahkan dengan teknologi blockchain. Karena terjadi transparansi di soal fund flow-nya dulu gitu. Kalau dari situ nanti semoga ketemu. Akibatnya lembaga-lembaga yang kemudian dicari orang untuk dibantu itu adalah lembaga-lembaga yang melakukan apa ya, pemotongan itu yang fair gitu. Itu sih sebetulnya masalah yang kita mau jawab dengan teknologi blockchain. Ya, terima kasih. Fairness. Bro Joseph, apa berikutnya? Oke, apakah Bitcoin akan menjadi proyek yang berbasis lokal atau bahkan global? Siapa saja yang bisa menikmati jasa dan servis Bitcoin? Apakah hanya kalangan tertentu saja? Bitcoin akan menjadi proyek berbasis global. Itu jawaban saya yang pertama. Tapi ada tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Kita scaling up dari lingkungan di mana kita sendiri ada dulu gitu. Karena saya nggak percaya bahwa yuk kita berbuat sesuatu untuk mana gitu ya, tapi di sekeliling kita nggak perhatikan ya, nggak gitu sih mestinya kalau buat saya ya. Jadi kita start dari Indonesia dulu dengan membangun partnership dengan teman-teman di dunia ini. Terus siapa saja yang bisa menikmati jasa dan servis Bitcoin? Ya semua stakeholder atau pemangku kepentingan di ekosistem charity. Yaitu artinya yang utama itu ada 3, yaitu donaturnya sendiri, kita sebagai orang yang mau berdonasi, terus lembaga yang kemudian menggalang dana untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan terakhir adalah beneficiary atau penerima manfaatnya sendiri. Gitu. Ya semua itu jika memang ada kepentingan atau mau gitu ya untuk berdonasi itu bisa menikmati jasa dan servis Bitcoin. Apakah hanya kalangan tertentu saja? Ya enggak. Kita enggak batasi itu. Ya tapi tentunya untuk bisa menggunakan jasa dan servis kita ya adalah orang-orang yang kemudian mau untuk sama-sama belajar tentang gimana sih pakai jasa dan servis yang berbasis blockchain dan kripto. Ya, terima kasih. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Evelyn. Apakah yang Bitcoin hanya akan fokus pada donasi atau kegiatan sosial, atau mungkin akan ekspansi seperti ke NFT atau blockchain? Oke, terima kasih. Ya. Mungkin saya bisa memulai dengan sedikit informasi ya. Karena kebetulan ini pas ada kaitannya sama produk kita gitu. Memang bahwa salah satu fokus utama kami di sini adalah kegiatan sosial atau donasi. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua agar berpikir sedikit terlepas, bukan benar-benar fokus pada apa ya, token kita saja, seperti pada token itu lalu lantas untuk donasi atau sosial, tidak. Tetapi Bitcoin ini sendiri yang ingin kami coba ciptakan adalah sebenarnya sebuah ekosistem, sebuah gerakan, sebuah budaya di mana kindness, kebaikan hati, keramahan, gitu, saling tolong menolong dalam kegiatan sosial itu lantas menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun. Nah, jadi untuk mencapai goal tersebut, kami sedang menyiapkan beberapa produk. Salah satunya sebenarnya yang mungkin teman-teman sempat lihat jika teman-teman sempat mengunjungi website kami, itu adalah Bitcoin Hub. Nah, di dalam Bitcoin Hub tersebut, nanti tentunya akan ada beberapa fitur. Bitcoin Hub tidak hanya akan menjadi sebuah tempat pertemuan penggalang dana, donatur, things yang pasti kami siapkan untuk membangun dan menyebarluaskan budaya kindness yang lebih jelas, yang lebih bertahan lama, gitu sih. Tapi soal fitur-fitur spesifiknya apa, nah kami sedang update nih white papernya terbaru. Kemarin kan adanya white paper tuh, baru sekilas soal tokennya kan. Fitur-fitur spesifiknya apa, nanti tunggu saja update terbaru dan pengumuman dari kami. Gitu. Thank you. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya.
Nah, di sini kan dijelaskan bahwa saja Bitcoin sendiri adalah fokus pada donasi yang transparan. Bolehkah dijelaskan lebih detail mengenai transparansi dan keamanannya? Ini lanjutan dari pertanyaan yang tadi sebelumnya ya, yang ketika ngomong bahwa kenapa sih kita itu mesti kok Bitcoin gitu ya. Tadi kita ngomong bahwa donasinya itu transparan dan akuntabel. Apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai transparansi dan keamanannya? Saya mau tarik dulu ke soal bahwa sebenarnya tanpa ngomong soal Bitcoin, yang namanya blockchain itu ya transparan gitu. Dia ada kan, kita itu bisa crawling gitu. Kalau contoh kita misalnya proyeknya ini berbasis BSC, di Binance BSC Scan itu kita bisa lihat semua kan gitu. Kontraknya kayak apa, terus kemudian holdernya siapa, larinya transfernya bagaimana. Nah, itu sudah transparan banget. Orang nggak bisa bohong gitu. Kalau keamanan ya saya juga mau bilang bahwa blockchain juga immutable gitu kan. Kalau mau misalnya nih mau berbuat sesuatu yang curang gitu ya tentang blockchain-nya kan harus menguasai lebih dari 50% nodes komputer yang terhubung dengan project tersebut. Nah, nggak mungkin kan. Jadi secara teknologinya sendiri udah ada basis di mana transparansi dan keamanan tersebut terjaga. Kalau lantas pertanyaannya adalah mungkin bagaimana kita menjaga keamanan dan transparansi di level platform gitu. Kembali lagi saya mau bilang bahwa yang namanya level platform itu nanti akan ada fitur-fitur di mana kita itu bisa melihat gitu. Saya belum bisa rilis lagi again namanya fiturnya apa dan seterusnya, tapi kita bisa ngelihat tuh. Kita donasi untuk lembaga A yang akan diteruskan untuk kepentingan B misalnya. Nah, dari A itu nanti kita akan bisa lihat dia itu teruskan ke B itu berapa gitu. Dan terus keamanannya bagaimana? Ya ada mekanisme-mekanisme keamanan di level website yang memang standar dan harus diterapkan untuk mereka yang proyeknya itu berbasis misalnya token aset digital dan seterusnya. Seperti misalnya kalau misalnya harus parkir dulu di layanan kita, yaitu harus ada rasio tuh yang disimpan di hot wallet berapa, cold wallet berapa. Terus kemudian juga ada fitur security seperti misalnya double signature approval gitu ya digital. Nah, itu semua kita adopsi dan kita terapkan. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya Bro Joseph. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan proyek donasi Bitcoin dengan proyek donasi konvensional? Dan bagaimana strategi Bitcoin dalam menarik investor? Nah, ini menarik banget nih. Project donasi Bitcoin dengan project donasi konvensional. Ini sambungannya kalau saya boleh sedikit sambung-sambungkan adalah ada satu dua pertanyaan yang beberapa kali sempat saya dengar tentang Bitcoin ini kemudian dianggap sebagai project donasi gitu. Saya mau bilang dulu bahwa saya itu lebih suka kalau ke teman-teman internal saya itu ngomongnya pertama itu bukan project ya. Saya mau ngomong ini adalah movement atau gerakan di mana kita bersama-sama kalau tambah lama tambah besar yang terjadi adalah tercipta adalah harapannya sebuah culture atau sebuah budaya gitu. Nah, budayanya budaya apa gitu ya? Beda. Kita bukan masalah project donasi di mana ada satu dua project kripto lain dia atas nama donasi, kita beli tokennya lantas didonasikan ke kepentingan tertentu gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, ya bagus sih tujuannya. Tapi lantas mereka berhadapan dengan suatu skenario bisnis trap, saya menyebutnya. Di mana ketika orang yang menerima donasi mereka ini kemudian harus menguangkan dalam bentuk fiat. Kalau menguangkan kan mau nggak mau terjadi penjualan ya. Kalau jumlahnya cukup signifikan, nah begini kan, gitu lumayan tuh price impact-nya. Nah kita nggak kayak begitu. Kita bukan movement yang atau project donasi, tapi kita adalah movement atau gerakan yang menggagas donasi yang lebih fair, yang kita hadirkan melalui solusi teknologi blockchain berupa ekosistem untuk orang berdonasi. Gitu ya. Jadi kelihatan bedanya. Nah, itu lantas terjadi kalau misalnya kayak seperti itu,
orang yang memanfaatkan ekosistem kita, tadi ada 3 kan yang paling besar, mereka bisa menggunakan ekosistem kita itu untuk membangun suatu circular economy, istilah kita, di mana tidak hanya berdonasi, tapi kemudian token atau aset digital yang mereka peroleh, itu mereka bisa manfaatkan untuk hal-hal lain gitu. Seperti misalnya dengan menggunakan DeFi features gitu yang nanti juga ada namanya dan kita keluarkan seperti staking dan seterusnya. Nah, itu kan muter tuh jadinya. Ujung-ujungnya itu akan terjadi semacam yield di mana kalau misalnya contohnya skenario yang menarik buat donatur, saya cuma perlu menyisihkan dari budget bulan ini itu misalnya katakan 2,5 juta. Saya masukkan ke dalam ekosistem donasi Bitcoin. Udah gitu masuk misalnya, yang saya sumbangkan cuma 500.000 dulu. 2 jutanya kemudian saya stake. Kemudian saya biarkan nanti yield dari stake-nya itu yang kemudian saya per bulan saya donasikan lagi. Nah kan menarik ya. Jadinya lantas buat saya itu bisa semacam punya mesin kayak passive income yang tujuannya bukan untuk keuntungan saya tapi untuk berdonasi. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang kemudian kelihatan bahwa apa yang sedang kita gagas itu ya saya bilang kalau saya boleh diizinkan untuk menggunakan istilah ini adalah itu lebih besar daripada cuma ngomong token donasi saja gitu. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif. Sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin menyapa karena sekarang semakin ramai. Ada puluhan teman-teman Reinhardt. Thank you teman-teman sekali lagi. Halo. Wait, saya mau usul dulu bahwa ya. saya suka pertanyaan yang nomor 12 ini, nanti kita kasih hadiah ya. Tandain ya. Oke, siap. Siap. Beruntung. Lucky winner nomor 12. Oke, ya kembali lagi. Jadi thank you buat teman-teman yang semakin lama semakin ramai. Ada sekitar puluhan orang. Salam dari Binjai. Oke, siap. Salam balik. Ya, silakan teman-teman terus menyimak karena masih banyak pertanyaan lain yang akan kami bacakan. Oke, boleh ke berikutnya, Bro Joseph? Bro Joseph masih mute. Bro Joseph, kau masih mute. Kita akan ke pertanyaan nomor 13. Bagaimana strategi Bitcoin dalam memperkenalkan proyek ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang pengetahuannya akan blockchain maupun kripto masih sangat minim? Itu pertanyaannya sama kayak nomor 4 yang tadi. Jadi kalau boleh tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kita tadi udah sebut terima kasih buat Evelyn yang menanyakan hal ini. Akan ada 1-2 atau di dalam roadmap kita emang sudah ada aktivitas-aktivitas untuk edukasi, awareness, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Next, Bro Joseph, please. Oke, ini pertanyaan nomor 14. Kenapa harus Bitcoin? Apa keunggulan Bitcoin? Kenapa tidak donasi secara konvensional saja? Karena sebagai orang awam, saya rasa masih sedikit yang paham akan teknologi blockchain. Ini juga identik dengan satu pertanyaan sebelumnya tadi, tapi kalau boleh ini saya pertajam sedikit, kenapa nggak donasi secara konvensional? Artinya pertanyaannya adalah, kenapa harus donasi secara dengan menggunakan kripto, dengan menggunakan token, aset digital, dibanding dengan donasi secara fiat, langsung transfer rekening bank? Sederhana banget bedanya buat saya. Kalau kita transfer melalui rekening bank, kita benar-benar nggak tahu di belakangnya itu larinya gimana dan seterusnya. Saya nggak ngomong ya, tolong jangan disalah tangkap dulu. Saya nggak ngomong bahwa setiap kali donasi secara fiat itu pasti akan tidak fair. Nggak gitu. Karena banyak juga lembaga yang benar. Tapi kata kuncinya adalah kita tidak tahu, kendali kita hanya sebatas sesudah donasi selesai. Ya kan? Itu yang kemudian bedanya dengan kalau menggunakan kripto dan blockchain. Kita bisa lihat di belakangnya. Ya, terima kasih. Boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bro Joseph. Nah, pertanyaan nomor 15 adalah berhubungan dengan supply dan token burn. Bitcoin memiliki supply 100 juta token dan berencana melakukan burn 10% dari total supply. Apakah dengan aktivitas burn yang dilakukan oleh Bitcoin bisa menjaga harga token tetap naik atau stabil? Apakah ada tujuan lain dari Bitcoin dalam melakukan token burn? Oke, baiklah. Mungkin ini saya akan jawab. Saya ingin mengajak teman-teman juga
untuk melihat dan mengingat-ingat gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah beberapa saat di kripto ataupun mungkin masih baru. Ini bisa teman-teman cari juga gitu di Google. Sejatinya tidak ada satupun mekanisme yang menjamin bahwa tidak ada menjamin harga suatu token itu tetap stabil gitu. Seberapa bagus pun suatu proyek, kita ambil contoh misalnya koin yang mengawali ini semua, Bitcoin gitu kan, mengawali revolusi kripto dan blockchain, meski fundamentalnya jelas, meski tujuannya bagus gitu kan. Tetapi teman-teman mungkin udah tahu ya, ngalamin sendiri, ada naiknya, ada juga turunnya gitu kan. Gitu. Sementara Bitcoin itu sendiri sebenarnya memiliki beberapa mekanisme untuk seharusnya di pikiran kita menjaga harga tetap stabil. Contohnya limited supply ya kan, seperti itu. Nah, jadi jika bisa kita simpulkan bersama, kami di Bitcoin itu paham bahwa tidak ada satupun tindakan, tidak ada satupun preventative measure yang bisa menjamin harga token itu ada di titik tertentu gitu. Karena sekali lagi terkadang itu juga bergantung kepada pelaku pasar seperti itu kan. Nah, jadi kami justru sebenarnya tidak ingin ya terlalu mencampuri, bukan berarti kami tidak peduli pada value token kami, sebentar aja kan saya jelaskan gitu. Tetapi kami tidak ingin terlalu mencampuri secara aktif pasar itu. Karena kalau kami mencampurin ya tidak fair dong, maka kami berarti bermain manipulasi di situ, right gitu. Nah, alih-alih mencoba berfokus pada soal mencampuri market token, kami justru akan memfokuskan seluruh kegiatan kami pada use case kami, pada produk-produk kami yang real. Seperti yang tadi di pertanyaan sebelumnya sudah disebutkan, contohnya dari Bitcoin Hub, gitu kan. Contohnya dari mungkin kerjasama sama partner A, partner B, yang sebenarnya sekarang itu sudah berlangsung. Seperti itu. Jadi, jika ditanya, ya kami tidak mengutamakan token burn sebagai usaha untuk menjaga harga tetap stabil atau cenderung naik. Tetapi kami berfokus pada use case kami, pada kerja nyata kami. Dari situlah diharapkan tercerminkan value seluruh usaha kami, seluruh kegiatan kami itu lebih stabil. Gitu. Nah, kalau soal tujuan lain dari Bitcoin dalam melakukan token burn, sebenarnya tujuannya sih simpel aja gini. Contoh, saya ambil contoh. Jika teman-teman sempat lihat website, ada suatu post di situ, di mana dari tokenomics kami, 10% itu disiapkan untuk dana reserve, misalnya gitu kan. Dan reserve ini tidak peduli seberapa kuat Bitcoin, tidak peduli seberapa kami percaya pada Bitcoin. Itu kan ketika selama kita hidup di dunia, tidak ada yang menjamin ya 100% hidup akan lancar terus, gitu, nggak ada. Gitu. Kayak 2 tahun lalu nggak ada pandemi, lalu sekarang kita ada pandemi. Gitu. Teman-teman di sini juga pasti masing-masing pribadi punya dana cadangan kan, dana darurat gitu. Itu yang kita sebut reserve. Nah, tapi reserve ini di Bitcoin akan kami lihat, akan kami tinjau secara berkala. Jika ternyata ada kelebihan dana di reserve tersebut gitu yang sebenarnya tidak perlu kami pakai, kami justru tidak mau dengan sengaja nyimpen reserve-nya itu, tidak sengaja, dengan sengaja justru, oh ya udah ini buat kami saja, buat founder saja, atau buat tim yang lain aja, departemen kami A, B, C, tidak. Nah, dari situ jika ada kelebihan, itu mungkin seperti kayak anggaran gitu ya. Jika ada kelebihan bukan berarti lantas harus kami serap-serapkan, tetapi malah kami akan ya burn saja, atau memang kita tidak perlu gitu kan. Jangan sengaja menyimpan demi keuntungan pribadi. Jadi fokusnya kami lebih di situ. Thank you, Bro Joseph. Oke, terima kasih Yosua atas pemaparannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Albert nih. Di dalam tokenomics Bitcoin, saya menemukan adanya security blanket yang secara tidak langsung pemegang Bitcoin menjadi orang yang berhak menjadi penerima sumbangan rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Bisa dijelaskan apa maksud dan bagaimana cara kerjanya? Alright, ini pertanyaannya mau nggak mau kita mesti kasih bocoran sedikit tentang fitur kita ke depan gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, orang kita udah ngomong kok di website gitu kan. Detailnya mungkin nanti ya gitu ketika kita rilis white paper dan seterusnya. Tapi ya fitur security blanket itu ada gitu. Tapi ada asumsi yang saya kepengen luruskan dulu bahwa pemegang BKND merupakan orang yang berhak menjadi penerima sumbangan rutin. Itu nggak gitu sebetulnya.
Tapi sebetulnya pemegang BKND merupakan orang yang berhak mengusulkan suatu suatu cost di mana kepentingan ini perlu mendapatkan bantuan atau donasi atas nama sosial. Contohnya, saya ngelihat tetangga saya tiba-tiba kenapa rumahnya kebakaran misalnya, amit-amit gitu. Misalnya gitu ya. Saya pegang token BKND, kemudian saya mau mengusulkan untuk itu, tolong dong dibantu, saya lengkapi dengan foto-foto dan seterusnya. Nah, ini nih, kayak gini nih. Nah, itu kita holder itu nanti dengan beberapa level tertentu itu semuanya akan dijabarkan pada saat kita rilis detail, itu bisa mengusulkan gitu. Tolongin dong yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Apakah lantas menjadi penerima sumbangan rutin? Nggak rutin gitu. Yang rutin adalah Bikain itu sebagai pengelola hub itu punya suatu reserve wallet yang kami isinya itu melalui misalnya dari transaction fee gitu ya, dari seterusnya. Nanti Bikain Fund ini itu kemudian kita memang akan donasikan secara reguler gitu. Jadi donasi dari Bikain Fund inilah yang reguler. Larinya bisa kemana? Bisa macam-macam. Kalau lagi holder lagi tidak ada yang mengusulkan, ya kita bisa cari misalnya kepentingan sosial tertentu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mengusulkan dari pihak holder seperti contoh saya tadi, lantas holder-holder yang lain itu bisa juga menggunakan holdingnya itu untuk governing gitu bahasanya governance. Nah, jadi apakah voting untuk kali ini donasi dari BKN Fund untuk diberikan kepada tadi si A yang misalnya tetangganya kebakaran, misalnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya mungkin menjelaskannya agak terlalu oversimplifikasi, tapi memang skenario atau contoh itu adalah hal yang paling gampang sih untuk diceritain di awal. Nanti ada detail-detailnya sih di belakang. Gitu. Ya, terima kasih. Tunggu detailnya teman-teman ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bro Joseph. Oke, ini ada pertanyaan dari Stephen Vintex. Mayoritas orang berpikir bahwa token yang berfokus pada proyek berbasis donasi kurang menarik karena tidak memiliki daya tarik yang baik terhadap investor. Bagaimana Bitcoin menanggapinya? Dan apakah market Bitcoin hanya akan fokus di Indonesia pada saat ini? Ini dua-duanya sudah dijawab di sebelumnya. Terima kasih Steve untuk menanyakan. Tapi tadi sudah diluruskan bahwa kita bukan project donasi atau token donasi. Ya, saya sepakat bahwa token donasi itu memang daya tariknya kurang gitu terhadap investor, kecuali dia yang memang suka banget gitu ya sama cost-nya. Misalnya donasinya untuk apa? Forestry, kehutanan. Saya suka banget sama forestry ya saya beli. Tapi belinya cuma karena mau nyumbang kan sebenarnya gitu. Nah, jadi daya tariknya sebenarnya agak kurang. Saya sepakat itu. Tapi tadi udah diceritakan bahwa kita bukan token donasi, melainkan token ekosistem enabler dari donasi yang lebih fair dan equitable. Itu sebetulnya. Market BKND apa hanya akan fokus di Indonesia? Sekali lagi, tidak, tapi bertahap. Gitu. Terima kasih. Oke, Bro Joseph. Pertanyaan berikutnya boleh? Pertanyaan berikutnya dari Waya. Bagaimana tanggapan Bitcoin tentang berita Majelis Ulama Indonesia setelah mengadakan ijtima yang mengatakan bahwa saja uang kripto haram? Sedangkan Bitcoin sendiri merupakan the first Indonesian blockchain token yang mensupport dan mendukung sistem amal atau donasi. Ini menarik nih, sebentar. Pertanyaan yang sama ternyata dilontarkan juga oleh salah satu partner kita, Pak Fajar, Mutiara, Sis Mutiara selaku founder Sujanda. Alright. The is yours. Wow, ini ini kalau apa ya? Ini ranah yang lagi rame nih kan, gitu kan? Kripto itu haram atau enggak gitu ya? Saya mau bilang dulu bahwa teman-teman harus paham dulu bahwa saya tidak dalam kapasitas atau kompetensi untuk bisa menyatakan sesuatu haram atau halal, gitu. Tapi baiklah, mari kita coba lihat ya, gimana kita posisinya di soal ini. Kalau saya sih melihat gini ya, terlepas dari apapun kepercayaan yang kita anut gitu. Sebenarnya halal dan haram itu kan sebuah upaya untuk kemudian mengidentifikasi sesuatu itu baik dilakukan atau tidak. Saya nangkepnya loh ya, saya jangan dimarahin kalau saya salah, tapi
Saya nangkapnya itu gitu sebetulnya. Nah, artinya kalau buat saya yang saya sisir itu sebetulnya adalah gini. Visi dan tujuan akhirnya itu pertama dia untuk hal yang baik apa enggak? Itu sekali lagi itu kalau saya. Terus kalau misalnya tujuan akhirnya baik, saya harus tarik mundur dari situ. Bagaimana sebuah proyek atau movement mencapai visi tersebut, itu apakah dilakukan dengan langkah-langkah yang baik atau enggak? Ya. Jadi ada dua, tujuan akhir, the end, dan kemudian bagaimana mencapai tujuan, the means. Kalau dua-duanya itu kemudian dilakukan dengan baik, baik itu kan macam-macam ya, jujur, terbuka, akuntabel, transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Buat saya, kalau semuanya itu sudah cukup baik, buat saya itu cukup. Gitu. Untuk membuat bahwa, oke, proyek ini adalah proyek yang baik. Dan kita bisa teruskan. Gitu. Atau kita bisa dukung. Gitu. Nah, saya ngelihat ke situ. Gitu ya. Tentang wacana haram versus halal ini. Gitu. Tapi sekali lagi, barangkali melalui dengan pemahaman tradisi iman teman-teman itu bisa ada hal-hal yang saya miss. Ya saya minta maaf karena bukan kapasitas saya untuk ke situ. Tapi gitu, gitu loh spiritnya kalau buat saya. Ya, terima kasih. Boleh kalau pertanyaan selanjutnya, Bro Joseph. Nah, ini ada pertanyaan dari Waya lagi. Apakah saat ini sudah ada langkah untuk menarik engagement masyarakat global? Karena di roadmap Behind hanya berputar di Indonesia dan baru ke area Asia Tenggara pada tahun 2023. Oke, iya. Mungkin saya bisa bantu jawab di sini. Yes, sudah ada langkah, meskipun yang tertera di roadmap kita adalah masih di tahun 2023 nanti gitu ya. Jadi kami bahkan sudah dihubungi dan kami sudah beberapa kali interview, beberapa kali diliput oleh beberapa media global gitu. Nah, karena kami sudah ada di beritanya, mungkin teman-teman bisa lihat juga nanti di situs kami itu ada kayak seperti bitcourier.co.uk, itu adalah komunitas kripto di Inggris gitu. Dan contoh lainnya ada video yang mereview kami dari Rusia, komunitas Crypto World. Nah, beberapa media seperti itu sudah meliput kami. So that's it. Ya, kami sudah di balik layar, kami bekerja keras. Meski fokus kita di Indonesia dulu, karena memang Indonesia rumah kita kan. Nggak mungkin kita ngurusin langsung rumah orang lain gitu. Sebelum Indonesia kita bantu bereskan. Tetapi itu lantas berjalan paralel dengan kesempatan-kesempatan tertentu yang ada untuk mengglobalkan Bitcoin. Jadi kami sudah jalankan, dan soal engagement, yes. Sebenarnya saya nggak bisa bilang berapa gitu, berapa banyak persentasenya atau jumlahnya, tetapi pada detik ini pun early adopters kami sudah ada dari masyarakat global. Gitu sih. Thank you. Iya, doakan aja ya supaya kita bisa ke Davos kan gitu. Untuk menyuarakan kepentingan. Betul, betul. Oke. Davos is on the plan. Bro Joseph, silakan. Oke, terima kasih. Nah, kolaborasi dan partner adalah salah satu aspek penting yang bisa membuat proyek diadopsi secara luas, semakin meluas. Sejauh ini, siapa saja yang telah bergabung dan bekerja sama dengan Behind? Nah, terima kasih pertanyaannya, dan saya pikir pertanyaan ini sangat lugas dan saya sangat sepakat banget dengan kalimat pertamanya adalah kolaborasi dan partnership adalah aspek penting untuk kita bisa diadopsi semakin luas. Siapa saja yang telah bergabung? Ada beberapa yang masih dalam pipeline dan nanti pengumumannya adalah ketika partnership tersebut sudah resmi gitu. Tapi yang sekarang sudah bergabung dan sudah tanda tangan punya partnership sama kita, itu pertama jelas Toko Kripto gitu. Kedua, kita dengan Toko Care sebagai CSR arm-nya gitu ya dari Toko Kripto. Kita juga implementing partner di situ, kita jadi kerjasama dengan mereka. Lantas kita juga dengan wecare.id, salah satu platform penggalangan dana daring yang cukup terkemuka di Indonesia dengan fokusnya ke kesehatan. Terus juga Safe Janda sebagai salah satu lembaga yang peduli terhadap suatu kepentingan sosial tertentu, yaitu advokasi
dan destigmatisasi terhadap janda-janda yang punya kesulitan sendiri gitu ya dalam hidup mereka dalam konteks sosial. Terus juga Banana and Partners, di mana fokusnya adalah untuk waste management. Terus apa lagi, Yos? Did I miss anything? Bantu, Yes, bantu.id bantu. juga sebagai salah satu platform penggalang dana bersama SOS Children Village, satu lembaga NGO internasional terkenal untuk anak-anak di Indonesia, dan seterusnya yang nantikan kemudian pengumumannya sendiri-sendiri. So, ya itu sih. Ya, benar. Oke, Bro Joseph, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, selain menjadi platform penjembatan donasi ke dunia blockchain, apalagi fungsi dan utility token Bitcoin? Bisakah Anda memberi kami beberapa informasi tentang penggunaan token Bitcoin? Bisa. Oke, sejatinya ya saya sih suka gitu ya merefer ke website lagi. Beberapa penggunaan token ini sudah terpapar di sana, tapi baiklah, saya akan coba jelaskan. Mungkin ada juga teman-teman yang baru di sini kan. Karena saya tahu Kind Hearts itu suka banget promo ke temannya. Ini ada Bitcoin nih, gini gitu. Lihat yuk. Nah, so, yes, salah satu utility token kami yang termudah, tetapi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, kami bukan hanya token untuk donasi. Gitu. Salah satu utility yang termudah memang nantinya adalah untuk membantu penyaluran donasi, penggalangan dana, seperti itu. Tetapi ada beberapa fitur lainnya, di mana token ini bisa digunakan untuk beberapa pos tertentu, misalnya staking, gitu kan. Di dalam dunia DeFi, staking itu di mana holder BKND token itu nanti akan mengalokasikan sebagian, ya tergantung kebutuhannya masing-masing gitu ya, tergantung pertimbangan masing-masing, sebagian atau mungkin seluruh, saya nggak tahu, dari token BKND mereka untuk di stake, yang berarti itu bahasa gampangnya di hold selama beberapa saat untuk mendapatkan return. Nah, tapi return di sini juga lantas bukan berarti fokus kita hanya sekadar apa ya, passive income yang totally 100% untuk keuntungan gitu ya. Tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Fajar di awal-awal bahwa dengan staking justru kita ingin menciptakan sustainability, keberlanjutan buat donasi. Gitu. Jadi orang misalnya bisa nge-stake beberapa sebagian BKND tokennya, lalu untuk kedepannya budget dari donasi orang tersebut bisa mengambil dari yield yang didapatkan dari hasil staking tersebut. Gitu. Nggak lagi misalnya oh setiap bulan terima bayaran segini, gua potong segini, gitu. Saya potong segini, gitu. Nah, gitu. Jadi akan self-sustaining, menghidupi diri sendiri budget donasinya. Lalu salah satu contoh kegunaan lainnya adalah untuk governance. Governance ini gimana ya? Jika tadi sempat disinggung tentang security blanket, ya ini akan sangat terkait dengan salah satu dengan fitur security blanket tersebut, gitu. Di mana orang-orang yang bisa ngasih proposal seperti contoh tadi amit-amit jika tetangga kita mengalami musibah gitu dia harus hold sejumlah token kita tertentu lalu nanti di mana holder-holder lainnya juga bisa voting soal security blanket itu gitu kan apakah tervalidasi selain lewat signature atau yang lainnya apakah mungkin oke, ini kebutuhan ini real seperti itu jadi para holder token kami akan mendapatkan semacam right to vote gitu hak untuk voting di berbagai hal. Gitu. Sebagian besar sudah ada di website, tapi untuk spesifiknya saya baru pengen ngomong lagi, kembali lagi. Gitu. Kami sedang mengembangkan sebuah white paper yang lebih lengkap, tidak hanya light gitu ya. Jadi ini akan lebih jelas tertuang di situ nanti. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Yosua. Kita akan sambung ke pertanyaan berikutnya. Boleh cerita awal sejarah terbentuknya Bitcoin? Kenapa diberi nama Bitcoin? Kenapa harus donasi, bukan NFT, bukan games? Miss Crypto 96. Oke, ya. Jadi saya tuh gini loh. Buat saya kalau kita itu mau berbuat sesuatu, kita harus mulai dari sesuatu yang memang kita familiar. Gitu. Karena itu tanggung jawab kita kan sebetulnya. Kalau kita mau berbuat sesuatu ya kita mesti tahu tuh gitu. Know-how-nya, luar dalamnya itu kita tuh mesti tahu. Nah, kebetulan
founding team Bikain ini memang lama udah itu bekerja di dunia developmental atau sosial gitu. Seperti tadi cerita saya di depan, kita lantas ketemu dengan bagian dari ekosistem tersebut, yaitu soal fundraising, itu punya kendala seperti yang saya cerita tadi gitu ya. Transparansinya paling tidak nggak uniform lah. Saya nggak mau ngomong bahwa nggak ada transparansi. Ada, tapi level transparansinya tuh nggak pernah uniform gitu, nggak pernah seragam. Semuanya belum ada yang sepakat. Nah, ini yang membuat kita kemudian berpikir, wah ini gap-nya ini di sini gitu. Dan gap ini itu lucunya adalah dia kemudian seolah-olah memang tailor fit banget untuk bisa dijawab dengan teknologi blockchain kan, yang memang kebuka semuanya gitu. Kami sandingkanlah itu dan kemudian kita bikin ekosistemnya di belakang gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, jangan lupain dari tadi kita belum sempat ngomong adalah selain arus donasinya sendiri juga harus jujur dan accountable, kita juga mesti memastikan nanti kalau udah nyampe ke beneficiary-nya, seberapa sih hidup beneficiary-nya itu kemudian berubah gitu. Apakah hanya nyampe saja ataukah benar-benar ada perubahan yang baik tuh dalam hidup dia gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga nanti melalui salah satu fitur kita yang sekarang kita menyebutnya dengan impact tracking berbasis blockchain, itu juga kita akan masukkan di situ. Jadi kita bisa di dalam bayangan saya, jika saya diandaikan sebagai donatur, saya bisa melihat, oke, bukan hanya dari 1 juta untuk anak tertentu itu nyampe-nya misalnya 700-800 ribu yang saya udah cukup puas, tapi nggak berhenti di situ. Tapi 700-800 ribu itu lantas membuat perubahan yang baik gimana gitu kan untuk kehidupan anak itu gitu. Nah, ini yang juga nanti kita bangun dengan fitur impact tracking. Kenapa diberi nama Bikain? Saya boleh kalau mau ngomong terus terang itu karena kita nggak kreatif aja sih gitu. Jadi Bikain ya kita mau berbuat baik, kita mau menularkan semangat berbuat baik dengan lebih fair, lebih adil. Udah deh namanya Bikain aja deh gitu. Kan biar jelas juga, biar orang nangkep. Yuk Bikain. Kenapa harus donasi bukan NFT and games? NFT and games itu udah banyak ya. Agak-agak membosankan gitu buat saya. Ya tanpa berkata bahwa NFT sama games itu jelek, bukan, enggak gitu. Tapi kan kalau mau seperti tadi kalau mau jadi first mover ya kita mesti ketemu satu hal yang memang unik gitu. Itulah kenapa kita akhirnya mainnya di situ. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan ke pertanyaan berikutnya kembali dari Miss Crypto 96. Boleh dijelaskan apa itu Bikain Hub, tujuan didirikan hub, dan manfaatnya ke holder maupun non-holder? Juga sudah terjawab sebetulnya, tapi sebetulnya gini, hub-nya itu sendiri itu nanti adalah agregator atau sebuah platform di mana mereka yang masuk dan praktisi-praktisi di dunia penggalangan dana, charity, sosial, itu bisa ketemu, nyambung, dan memanfaatkan platform layanan kita itu untuk melakukan aktivitasnya, donasi, dan seterusnya, gitu ya. Tujuan dan didirikan hub dan manfaatnya, ya seperti yang saya bilang, soal akuntabilitas, yang tujuan akhirnya adalah equitable charities. Equitable itu artinya yang dapat manfaat paling banyak itu adalah yang memang paling membutuhkan, gitu. Itu tujuan kita, gitu. Manfaat ke holder maupun non holder, saya mau ngomong dulu bahwa gini, yuk balik dulu bahwa manfaatnya itu ya kita berbuat baik itu dulu deh, itu buat holder. Perkara bahwa kemudian yang berbuat baik itu dalam perjalanannya kemudian terjadi pertambahan nilai, saya pikir kalau buat saya itu menjadi nomor prioritas yang agak di belakang gitu. Ya, karena yang mendorong saya untuk bangun tidur gitu setiap pagi itu kan ya saya tuh jangan berbuat sesuatu itu cuma buat diri saya sendiri gitu. Yuk berbuat sesuatu itu paling tidak untuk orang lain juga gitu. Jadi buat saya sih kayak gitu. Nah, tentunya sah saja kalau ada teman-teman holder yang memang berharap untuk mendapatkan keuntungan gitu. Larinya dari mana? Dari cerita itu tadi gitu, Joseph. Oke, terima kasih. Kita akan ke pertanyaan berikutnya.
apakah nanti Behind ketika sudah launching akan dapat bisa langsung dimanfaatkan oleh stakeholder terkait, dan bagaimana cara tim developer Behind membangun trust ke pihak-pihak yang akan diajak kerjasama, khususnya di bidang charity, terkait kondisi sosial, budaya, dan agama di Indonesia? Ya, ketika BKN launching dapat langsung dimanfaatkan oleh stakeholder terkait, jawaban saya ya. Tapi ya-nya berjenjang. Ya, mari kita pandang, kita pakai contoh, kita nggak usah nyebut nama, tapi startup unicorn lain di Indonesia, gitu ya. Kita tahulah apa aja gitu ya dalam bayangan kita. Ketika mereka baru launch ke pasar kan fiturnya nggak selengkap sekarang, ya kan? Gitu. Tapi yang paling penting pada saat baru pertama launch mereka itu sudah menjawab dulu satu persoalan inti yang terjadi di kehidupan nyata. Sama juga dengan kita. Jadi nanti pada saat launch pertama kita akan fokuskan untuk menjawab core problem-nya dulu gitu. Jadi mungkin dari soal transparansi dan fund flow-nya dulu. Secara berjenjang kita akan rilis fiturnya satu demi satu dan seterusnya sehingga nanti bisa dimanfaatkan secara lebih bulat dan menyeluruh. Apakah bisa langsung tapi dimanfaatkan? Bisa. Bagaimana kita membangun trust? Itu tadi, partnership ke berbagai pihak, lantas terkait kondisi sosial, budaya, dan agama, saya jujur kurang menangkap maksudnya kalimat pertanyaan ini, tapi mungkin gini, saya bisa ngomong bahwa kerjasama yang kita akan lakukan itu nanti sifatnya apa ya, agnostik dalam pengertian kita nggak memandang misalnya budayanya mana gitu, atau tradisi imannya apa, atau kondisi sosialnya bagaimana, kita akan melintasi itu, cross cutting gitu. Jadi semua yang kelompok apapun kami berharap itu bisa terrepresentasikan dan terbela kepentingannya juga dengan memanfaatkan layanan kita. Ya, terima kasih. Oke, Bro Joseph, boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah BKN memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan platform donasi lain selain WeCare? Jawab langsung yuk Yos, 1, 2, 3. Ya. Ya. Ini enak banget jawabannya. Ya, udah Ya, jelas. Oke, kita akan sambung ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Wendy. Seperti yang kita ketahui bahwa aset kripto di Indonesia belum legal sebagai alat pembayaran. Sedangkan proyek ini menggunakan Beacon Token sebagai donasi. Bagaimana cara mengatasi regulasi tersebut dan mekanismenya seperti apa? Oke. Regulasi jangan diatasi sih kalau buat saya. Kayaknya regulasi diatasi cari celah banget gitu. Tapi kalau gini, saya ngeliat regulasi ini nggak bertentangan kok atau nggak menghambat dengan ekosistem yang kita ambil gitu ya sebagai visi. Kenapa? Ya, aset kripto belum legal sebagai alat pembayaran itu betul gitu. Tapi jangan lupa kalau kita donasi itu kan sebenarnya nggak melulu harus dalam bentuk uang. Kita donasi kan boleh dalam bentuk barang gitu. Nah, kalau aset ini kemudian diandaikan dia itu pengertiannya identik dengan barang, ya kita boleh dong donasi yang berupa aset. Misalnya nih saya mau donasi ke Joseph, saya donasinya mobil kan boleh. Nanti perkara kemudian Joseph di belakang menjual mobil tersebut untuk supaya jadi uang, ya kan nggak salah juga gitu kan. Jadi saya ngelihat bahwa regulasi ini belum nggak bertentangan sih gitu dengan kita. Yang kita gunakan kan sebenarnya aset digital yang kemudian kita gunakan sebagai alat pembayaran gitu. Ya, benar. Regulation is our friend, teman-teman. Bro Joseph, lanjut silakan. Oke, ini masih pertanyaan dari Wendy lagi. Token Beacon adalah token BSC Indonesia pertama yang memfasilitasi dan mendukung sistem amal donasi yang kuat dan akuntabel. Apakah kegiatan Anda saat ini berfokus pada area lokal terlebih dahulu? Bagaimana dengan ruang lingkup global? Sudah dijawab, mungkin terima kasih untuk Wendy. Jadi ya betul, tadi sudah jawabannya, kita start di lokal dulu, bagaimana dengan ruang lingkup global, masuk dalam roadmap kita, tapi semuanya ada sequencing-nya gitu ya, kita kepengen rapi lah. Dan jangan, saya suka tadi apa yang disebut oleh Yosua, rumah kita itu harus kita bikin rapih dulu gitu. Jadi yuk kalau berbuat baik ya kita start gitu. Karena sama aja bohong kan, kita berbuat baik untuk yang jauh-jauh, yang pinggir-pinggir kita nggak liatin.
kan nggak bagus gitu. Jadi itu sih sebenarnya kenapa kita sequencing. Ya, next question please, Bro Joseph. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Katalis seperti apa yang akan membuat token Bitcoin stabil dan mencegahnya dari FUD? Wow. Katalis seperti apa yang akan membuat token ini stabil? Oke. Ini kayaknya saya membaca pertanyaan ini adalah gimana ya kita ngadepin FUD gitu kan, seolah-olah gitu. Kalau buat saya, pertama FUD itu harus dipahami itu sesuatu yang ada di luar kontrol kita. Ya, artinya nggak ada project apapun yang bisa mencegah FUD. BTC pun juga terkena FUD, betul ya. Project apapun tuh FUD-nya pasti ada gitu. Jadi FUD adalah saya ngomongnya FUD adalah suatu keniscayaan gitu. Pasti ada deh yang ngomongin kita nggak bagus tuh pasti ada. Lantas gimana tuh kita ngadepin itu? Again, saya ngelihat lebih ke gini. Kalau kita mau berbuat baik, gitu. Terus ada orang lain yang memang kemudian ngatain ketika kita berbuat baik, gitu ya. Atau apapun dan seterusnya. Maka sebenarnya yang perlu kita perhatikan dan kita terima sebagai makna langkah kita yang mana gitu. Apakah omongan orangnya, apakah konten dari perbuatan kita yang tujuannya baik. Kalau saya kan artinya buat saya, ya saya mau berbuat baik, orang terserah lah mau ngomong apa aja gitu. Jadi kalau mau ngomong kasar, saya sebenarnya nggak peduli banget. Orang mau FUD apa segala, itu pilihan dia gitu kan. Barangkali orang-orang ini memang bagiannya memang nanti bukan mendukung movement-movement yang seperti kita yang tujuannya berbuat baik, nggak apa-apa gitu. Semua orang tentu punya perjalanannya sendiri. Jadi dia bisa milih untuk mendukung proyek yang lain, nggak apa-apa juga gitu. Katalis seperti apa yang akan membuat token ini stabil? Katalis yang terbaik buat saya itu bukan marketing, misalnya gitu ya. Atau katalis yang terbaik itu bukan misalnya buat saya jor-joran, kita pasang iklan di mana. No. Katalis yang terbaik adalah ketika kita hari ini tidur dan kita tahu besok pagi itu ada 1 atau 2 orang yang kehidupannya berubah sedikit banyak karena kita. Itu saya percaya 100%. Nah, kalau semua lantas mengadopsi semangatnya paling itu, ya tinggal kan gini. Lu kalau mau FUD-in kita berarti lu orang jahat, kasarnya, iya dong. Kan karena kita kayak gitu yang mendorong kita gitu. Tapi ya ini juga lantas menjelaskan gitu kenapa kita tidak jor-joran marketing dan seterusnya. Karena marketing itu bukan hal yang buruk sih buat saya. Itu baik dan perlu dilakukan. Tapi teman-teman juga mesti, kalau boleh saya menawarkan pikiran saya adalah marketing yang terlalu jor-joran kadang-kadang bertendensi untuk menarik justru crowd yang salah. Yaitu crowd yang kepengen masuk cuma karena supaya memanfaatkan hype di awal, terus habis itu lepas dumping, jebret. Nah saya nggak mau, gitu. Kasian kan gitu teman-teman atau orang-orang yang kita mau bantuin melalui ekosistem ini kalau misalnya project kita itu malah yang masuk itu banyak yang kayak gitu gitu. Nah jadi ini alasan kenapa kita nggak terlalu agresif di soal marketing. Tetap ada kayak hal-hal seperti sekarang EM ini kan marketing sebetulnya. Tapi nggak yang sifatnya gebiar, high profile gitu ya. Ya itu yang saya maksud. Ya, terima kasih. Bro Joseph, next question please. Nah, dalam proses penggalangan dana, apakah akan menggunakan rate BIDR atau token Bitcoin? Karena kita tahu sendiri kan, harga Bitcoin atau harga token pasti akan ada naik turun dan bakal menyesuaikan target donasi. Nah, terus pada saat pengumpulan token, pengumpulan dana, akan ada durasi 30 hari sampai 50 hari. Apakah boleh di-stakingkan terlebih dahulu, kemudian didonasikan bersama hasilnya? Oke, mungkin saya ingin sedikit berkomentar dalam hal isu ini. Fluktuasi rate gitu ya berarti ya. Gitu. Ini antara ya dan tidak.
saya akan bohong kalau saya bilang tidak ada 100% perubahan rate itu berdampak gitu pada, bahkan bukan cuma dalam hal kita ngumpulin donasi, dalam hal apapun gitu kan, ketika kita main di kripto. Nah, tetapi intinya seperti ini, partner kami misalnya, let's say A gitu ya, A ini adalah badan penggalang dana gitu, dan mereka mungkin bertujuan ingin membentuk sebuah safe house untuk komunitasnya gitu. Atau mungkin jika teman-teman sempat ngikutin akhir-akhir ini isu yang lebih populer apa ya, tentang hewan gitu kan, ada penyiksaan hewan, soal kucing, soal anjing, lalu ada beberapa pihak yang ingin bikin shelter buat hewan-hewan ini gitu. Nah, ketika mereka ingin membuat shelter, itu lantas sebenarnya sudah jelas kan, mereka pasti menghitung berapa kosnya, biaya bahannya berapa, biaya kontraktornya berapa gitu. Keluarlah sebuah angka tertentu. Oke, di angka tertentu ini jika mereka mengajukannya pada ekosistem Bitcoin, sebenarnya kami pun akan memiliki mekanisme yang mengambil rate real time Bitcoin pada saat itu untuk mencocokkan dengan tujuan akhirnya. Itu apa? Lantas artinya ya bahwa fluktuasi ada, benar, tetapi ketika donasi terjadi dikirimkan dengan Bitcoin, itu fluktuasi dan efeknya bisa ditekan seminim mungkin karena rate-nya real time. Nah, jika sudah tercapai goalnya, ya sudah. Berarti kita berhasil. Untuk pertanyaan bagian kedua, waktu proses pengumpulan dana ada durasinya. Ya, di mana-mana orang ngumpulin dana, kayaknya misalnya contoh tadi dengan bangun shelter buat hewan terlantar, ya nggak mungkin kayaknya buka open donasi itu cuma 1 hari gitu kan, atau 3 hari. Nah, pasti lama, anggapannya namanya di sini mungkin 30-50 hari seperti contoh Bro David yang nanya gitu. Selama periode tunggu itu apa bisa di stakingkan, terus hasilnya didonasikan atau diambil tim buat biaya operasional? Oke, saya mencoba memahami ini gini ya. Bagi saya sebenarnya gini, dalam proses pengumpulan dana yang ada durasinya selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu atau berapapun itu sejatinya dana tidak akan keluar langsung ke partner kami jika memang durasinya belum terpenuhi. Jadi kalau dia mau 30 hari, tunggu 30 hari terkumpul seberapa. Nanti jika sudah didisperse, partner ini kan tadi contohnya dia bangun shelter. Namanya orang mau bangun shelter nggak mungkin ya langsung lengkap gitu, keluar semua biayanya. Enggak, dia harus bangun fondasinya dulu. Mungkin dia kadang harus nguruk tanahnya kalau tanahnya nggak rata gitu kan. Nah, lantas itu berarti kebutuhannya jikalau contohnya adalah 100 juta, mungkin dia perlu berapa? 50 juta dulu, saya tidak tahu, gitu contoh doang. Nah, selama menunggu selisih 50 jutanya itu, partner tersebut bisa menggunakannya untuk staking, yes, mereka berhak untuk itu, gitu kan? Karena selama proses semuanya kita handle dengan baik, dengan transparan, gitu. Kenapa mereka bisa staking kan? Karena ya itu salah satu caranya dengan staking mereka mendapat yield. Selain mereka lebih sustainable, ini juga membantu berguna untuk menekan dampak fluktuasi rate, gitu kan. Nah, tapi kalau soal diambil apa enggak oleh tim, baik oleh tim mereka dan kami, ini kita harus ingat satu dulu. Badan penggalang dana manapun atau bahkan Bitcoin sekalipun, ya kita pasti tetap perlu hidup, gitu kan. Jika kita tidak hidup, kita nggak bisa menjalankan kebaikan dong, gitu. Kita sendiri saja tidak hidup, gitu. Tetapi kembali lagi, apapun yang digunakan untuk operasional atau kehidupan teman-teman ini di bidang donasi, di bidang sosial, itu lantas kita kembalikan ke gambaran besar, di mana nanti ada konsensus yang lebih jelas, di mana ada seperti Fajar bilang tadi, di mana ada potongan yang lebih bisa diseragamkan seperti itu. Jadi lebih jelas. Anything yang berlebihan, anything yang tidak baik, bukan tidak baik maaf, anything yang mungkin dianggap sudah terlalu lebih atau apa, itu tidak akan kita salah gunakan. Seperti itu kurang lebih kalau saya nangkep. Saya juga nggak terlalu nangkep sih pertanyaan yang ini, tapi mungkin gini aja lah, supaya nggak terlalu rumit dan bulat penjelasannya. Sebenarnya kan semua orang yang memiliki aset token yang mempunyai fitur DeFi staking, itu ya dia bisa staking gitu. Ya. Iya kan? Gitu.
Jadi titiknya lantas pada pengampulan dana tersebut itu pada saat itu lagi di mana tuh asetnya? Apakah misalnya sudah diserahkan karena sudah berhasil gitu? Kalau sudah diserahkan dan sudah berhasil, artinya lembaga tersebut bisa staking tuh barangnya, ya kan? Atau misalnya di tahap sebelumnya tuh, jadi sambil menunggu 30-50 hari belum diserahkan, nah itu gimana? Kan belum di-collect tuh oleh sistem gitu, belum diserahkan ke sana. Ya kitanya sebagai apa pengguna dan user itu masih aset kita, dan kalau itu aset kita ya kitanya sendiri juga bisa staking gitu. Ya, benar. Kembali ke orang masing-masing juga sih. Oke. Ya, Bro Joseph, next question please. Oke, pertanyaan berikutnya dari Andre. Bagaimana cara Bitcoin memperkenalkan Bitcoin token kepada orang yang tidak ada pengetahuan blockchain sama sekali atau yang biasa disebut oleh non-crypto people? Nah, ini sedikit banyak juga tadi kita udah bahas. Kita akan ada event apa macam-macam bentuknya. Itu bisa webinar, bisa juga kelas-kelas terbatas gitu ya, tentang edukasi soal bagaimana kripto atau blockchain itu bisa menjawab real world issues, terutama di persoalan sosial gitu. Nah, ini kita akan bikin gitu. Bagaimana kita memperkenalkan semua utility-nya ya sama aja sih sama project-project kripto yang lain gitu langkah-langkahnya gitu kan. Hanya tinggal nanti dibawa spesifik ke kalau di ekosistem sosial pakai platform kita nanti akan seperti apa. Jadi kayak gitu. Itu ada di ini kita di roadmap kita. Ya, boleh kita loncat langsung ke pertanyaan berikutnya, Bro Joseph. Pertanyaan berikutnya dari Ama Cardano Founder sempat mengutip bahwa saja burn token adalah sebuah tindakan manipulasi yang membuat supply sehingga dapat meningkatkan harga atau bla-blaan menghancurkan uang orang sehingga kita dapat mendapatkan uang yang lebih. Bagaimana Bitcoin yang tujuan utamanya untuk menyebarkan kebaikan menanggapi konsep burn yang dimaksud dalam white paper? Nah, ini keren nih. Kalau emang ini benar dari Cardano Founder, maka saya akan respectfully disagree. Burn token adalah tindakan manipulasi. Ya tergantung niatnya gitu kan. Terus kemudian menghancurkan uang orang lain, kita nggak bisa sih ngancurin aset orang lain, gimana caranya? Kan udah di walletnya masing-masing, kan nggak bisa kita tarik lagi, ya kan? Terus bagaimana kita menanggapi gagasan ini di mana itu kayak artificial market pumping gitu kan, seolah-olah gitu kalau kita burn. Saya mau lihat bahwa burn yang dilakukan Bitcoin itu selalu kontekstual, ada maksudnya gitu. Tadi sudah sempat Yosua sebutkan di jawaban pertanyaan-pertanyaan sebelumnya adalah gini. Burn itu kita lakukan hanya jika ada kelebihan pos yang kita anggarkan. Gitu. Jadi kalau misalnya again bahasa pemerintahan, silpa, sisa lebih penggunaan anggaran. Kalau pemerintah kan dikembalikan gitu ya ke APBN atau APBD. Nah, kalau kripto kan nggak ada tuh. Ya udah, itu yang kita burn. Jadi buat kita burn itu bukan mekanisme untuk creating artificial demand, tapi buat kita burn itu adalah an ethical decision. Itu sih. Ya, Itu terima pertanyaan terakhir ya. kasih, Itu pertanyaan terakhir. Bro Joseph. Iya, ini pertanyaan terakhir yang Oke. saya kumpulkan. Sebentar, Nah, saya Tapi permisi ke toilet sebentar. Boleh dilanjutkan, teman-teman. Oke, saya lanjutin aja deh selama CEO kita sedang ke toilet gitu. Itu tadi kalau dari yang Bro Joseph kumpulin sudah terakhir. Ya kan? Saya confirm lagi. Oke. Nah, gini, kita masih ada waktu sedikit, mungkin sekitar 10 menit. Nah, saya ingin menyisir nih pertanyaan live teman-teman gitu kan. Sepertinya ada beberapa yang menarik gitu ya. Coba kita lihat. Oh, banyak juga yang menyapa. Jadi sambil saya sisir, salam dari kota Salatiga. Ya, salam dari Bandung, salam balik. Dan well, Timbikan tersebar di banyak. Ya, Timbikan tersebar di banyak tempat sih, ya kan? Ya nggak, Bro Joseph? Kita jauh banget ya. Nah, lalu ada apa lagi nih? Enak dong dapat mobil, katanya Joseph dapat mobil. Oke. Ini yang mobil 4-wheel drive. Koko Yoshua, oh hai Shigeyuki. Oke. Anyway, itu nyapa-nyapanya. Sekarang saya lihatin pertanyaan nih. Ada beberapa yang menarik gitu di HP saya. Saya langsung lihat, pantau. Oke. Saya ingin membahas sebagian pertanyaan live ini
mayoritas sih sebenarnya sudah terjawab ya dari yang Bro Joseph udah kumpulin. Thank you banget Bro Joseph. Thank you banget teman-teman yang sudah nanya lewat Bro Joseph juga gitu. Nah, ini yang masih unik-unik yang mungkin belum ada. Selain sebagai donasi, apa saja keuntungan memegang Bikain dalam jangka panjang? Apa saja benefitnya? Dan saya ingin tahu, apakah ada fokus ke masalah pencemaran lingkungan dalam roadmap Bikain? Dari Wendy. Ya, pas banget. Keuntungan Silakan. memegang keuntungan memegang Bikain dalam jangka panjang cuma waktu yang bisa jawab. Iya dong, apakah nanti untung apa enggak kan gitu. Tapi ya benefitnya sebenarnya kalau early adopter itu semua orang tahu lah gitu. Early adopter itu kan harapannya adalah kita mendapatkan asetnya dalam jumlah value yang lebih murah daripada nanti fair value-nya yang akan tercapai gitu. Jadi mungkin bisa saja ada benefit di sisi tersebut gitu ya. Terus, apakah ada fokus ke masalah pencemaran lingkungan dalam roadmap Bikain? Oh iya, itu kan salah satu urusan persoalan sosial yang memang juga nggak pernah terjawab dengan komprehensif tuh, gitu. Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia juga. Kita tahu kan sekarang lagi COP26. Dunia nggak beres-beres tuh ngomongin gimana kita motong emisi supaya target kenaikan temperatur itu tidak terlewati. Ya harus gitu. Emang kita harus juga fokus gitu. Ya. Oke, terima kasih. Dan lagian memang jika masalah emisi ini tidak teratasi, yaitu pastikan sedikit banyak berdampak pada kehidupan kita semua, termasuk Bikain. So that said, itu juga akan menjadi salah satu yang kita targetkan, kita masukkan ke pipeline. Gitu. Next, ada pertanyaan dari Henry. Bagaimana holder menyuarakan usulan dan bagaimana tim BKND memastikan kebenaran info yang diberikan? Mungkin ini terkait safety blanket sepertinya ya. Oh iya, dan ya pasti ada mekanismenya gitu. Kita belum bisa ngomong sekarang karena memang barangnya belum diluncurkan. Tapi ketika ada nanti pasti ada tuh menu-menunya di mana kita bisa lewat situ gitu ya, dan ada mekanismenya. Semua akan ada penjelasan yang kita luncurkan. Saya lebih tertarik ke bagian kedua dari pertanyaan ini. Bagaimana tim Bikain memastikan kebenaran info yang diberikan atau memvalidasi, gitu kan sebenarnya. Pada titik akhirnya memang validasi secara fisik itu barangkali harus dilakukan. Jadi ada beberapa mekanisme kan untuk memastikan the veracity of the information gitu. Jadi seberapa informasi ini sahih apa enggak. Yang pertama pasti kita minta melalui filtering data-data digital. Gitu. Jadi ngomong apa kita minta fotonya dulu atau kalau bisa ada videonya dan seterusnya dan seterusnya. Yang tetap aja kalau itu terkait orang kita selalu jaga kerahasiaannya gitu. Identitasnya tetap kita lindungi. Tapi barang itu sendiri itu diperlukan itu untuk menjadi validasi apakah usulan ini memang valid atau enggak. Ketika filter pertama, saringan pertama ini dirasa misalnya kurang, tidak cukup, atau karena satu dan lain hal tidak bisa dipenuhi secara bulat, akan ada nanti sebuah mekanisme di mana kami juga akan melakukan verifikasi lapangan. Gitu. Ya kalau udah verifikasi lapangan kan udah pasti tuh kejadian benar apa enggak gitu, akan ketahuan. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah persisnya gimana ya nggak tahu karena akan tergantung persisnya masalahnya seperti apa. Semuanya berbeda-beda. Ya, terima kasih. Oke, Pak Fajar. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Rizal. Mengusung pada partnership donasi, apakah mereka harus mempunyai dan perlu memegang token Bikain atau hanya sebagai wadah donasi dari Bikain untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan? Seperti itu. Coba Yos. Jadi maksudnya pertanyaan ini apakah partnership dari kacamata penggalang dananya? Ya, apakah mereka ini harus jadi holder Bikain atau sebaliknya mereka sebenarnya cuma wadah kita sebagai menyalurkan bantuan donasi untuk yang butuh gitu? Setengah iya, setengah tidak. Karena mereka pas awal untuk memanfaatkan layanan kami ya mereka
gini, sebelum orang memanfaatkan layanan kami, ya asumsinya adalah mereka nggak punya kan, Ya. dong, gitu. Setelah memanfaatkan layanan kami, baru mereka punya gitu. Nah, gimana caranya kemudian applying to be our partnership gitu untuk bisa raising fund dengan menggunakan layanan kita, nanti ada application form dan seterusnya dan seterusnya. Ada kemudian syarat-syarat yang kita minta gitu ya. Misalnya izinnya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah masuk, lantas mereka kan begitu mereka menerima itu mereka akan menjadi holder gitu. Jadi awal pertamanya untuk bisa partnership sama kita, mereka nggak harus punya. Tapi untuk bisa memanfaatkan benefit dari platform kita secara maksimal, yaitu hanya mungkin terjadi jika mereka punya tokennya, gitu. Kalau enggak kan mereka nggak dapat benefitnya. Gitu. Ya, benar. Oke, masih ada sedikit menit. Saya intrik gitu dan penasaran sekaligus biar kita jelas posisi Bikan ini di mana. Ada pertanyaan menarik lagi nih. Oke, masih ada dua sebenarnya, tapi akan saya singkat jadi satu dengan cepat gitu ya. Thank you untuk Rizal dan Didon. Gitu. Untuk Rizal dia bertanya soal mengenai hype soal marketing jor-joran. Om Fajar udah jelaskan. Nah, tapi gimana kita bisa ngenalin project ini ke global kalau marketing nggak jor-joran karena partnership nyata cuma di Indonesia. Lalu ada dari Didon, mohon info apakah BKND akan bekerja sama dengan joint venture besar atau konglomerasi lokal maupun internasional dan bagaimana BKND akan menjaga likuiditas. Ya, ini sebenarnya sama dan mirip gitu. Gimana caranya kita mau masuk ke global jika kita startnya bukan building marketing yang jor-joran dan hanya partnership nyata di Indonesia. Maafin saya ya, tapi saya tanya balik, siapa bilang kita partnership nyatanya hanya di Indonesia? Ya kan? Jadi enggak gitu. Jadi itu pada saatnya nanti akan ketemu dan akan keluar kok gitu. Jadi enggak, kita memang akan build juga di sana dan semuanya nanti akan mengikuti. Karena semua partnership itu ketika launch kan pasti ada rilisnya, aktivitas medianya dan seterusnya gitu. Ya, thank you. Mungkin next question soal apakah akan bekerja sama dengan joint venture besar untuk menjaga liquidity. Ya gini deh, kita nggak boleh ngomong kan, ini Iya. siapa aja gitu kan. Ya, tapi kita punya tentunya rencana kerjasama dan partnership yang bahkan sekarang juga sudah dimulai diskusinya dengan big players gitu. Big players di ekosistem terkait. Barangkali salah satunya adalah joint venture yang dimaksud oleh Bro siapa tadi? Didon. Bro Didon. Barangkali ya. Gitu. Oke lah. To sum up sebenarnya ya ada banyak sih. Memang yang sedang kita kerjakan sudah masuk pipeline. Tanggal main tentu harus tunggu gitu. Sesuai pengumuman satu-satu juga kan. Namanya partnernya banyak. Oke, mungkin malam ini karena kita sudah mencapai waktu, saya akan tutup di sini. Tapi sebelum tutup, saya thank you banget buat semua teman-teman, buat semua kind hearts, baik dari early adopters atau mungkin yang baru. Welcome. You are now a kind heart, and we look forward to seeing you in our Telegram community. Nah, jadi semua pertanyaan, tadi kan ada beberapa pertanyaan gitu. Dari situ akan kami pilih. Nanti tungguin ya pengumumannya, sebagian pasti akan mendapatkan free token. Congrats to you all. Gitu. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berterima kasih sekali lagi atas meluangkan waktunya malam hari ini di weekend. Boleh nggak saya minta 1-2 menit you lagi and sebentar? stay in touch. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan yang agak-agak mengusik saya di Facebook. Prediksi harga launchpad pasti TKO berapa? Jangan ngeles atau alasan jawabannya karena Anda menciptakan koinnya harus tahu perkiraannya. Karena bisnis harus direncanakan semuanya. Saya mau memilih untuk menjawab pertanyaan ini karena gini. Buat saya yang kayak gini ini justru harus dijawab. Nggak ada yang disembunyikan. Gitu. Ya, tolong nanti gini, nanti memahami jawaban saya ini terserah persepsi masing-masing gitu.
Tapi yang pasti saya bukan ngeles. Saya mau jawab bahwa perkiraan persis itu kita nggak akan bisa ngomong. Gitu ya, walaupun di kepala kita mungkin punya suatu angka. Kenapa nggak boleh ngomong? Karena gini loh, kalau kegiatan investment itu dari awal udah dibilangin, lu masuk beli di angka berapa dan kemudian pasti nanti dia akan mencapai angka berapa dan dijual. Itu bukan investasi namanya. Itu insider trading. Itu nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi maksud saya ini bukan perkara ngeles apa enggak, tapi itu karena technically ya memang kalau kita ngomong sesuatu yang sifatnya bukan perkiraan itu nggak boleh gitu. Kita justru salah kalau kita melakukan itu. Jadi itu ada alasan gitu ya, kenapa bahasa-bahasa yang kita gunakan itu memang nggak bisa 100% memang sifatnya pasti atau garansi gitu. Karena nggak boleh loh. Kayak kalau ada suatu project yang ngomong bahwa masuk bisa segini dan nanti keluar bisa segini, itu salah. Kalau di luar negeri di beberapa negara tertentu itu bisa ditangkap. Gitu. Nah, jadi kita balik lagi, kita kepengen untuk sesuatu yang sifatnya tujuannya kebaikan, ya melakukannya harus dengan cara-cara yang juga ethical, transparan, dan seterusnya gitu. Itu alasannya. Alright, Ya. thank you. Oke, terima kasih semuanya. Untuk pengumuman winner, nantikan lebih lanjut di sosial media kami. Silakan gabung ke komunitas Telegram jika belum. Dan ada banyak pertanyaan di sini juga yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Sama saran saya. Ikutin sosmed, gabung community, karena kami akan dengan senang hati membantu dan menjawab. Terima kasih sekali lagi. Have a great Saturday night. Be safe, be rare, and be Terima kind. kasih Yosua, terima kasih Joseph, terima kasih teman-teman semuanya. Terima Sampai kasih ketemu semua. lagi. Bye-bye.